Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Demis Baudin. Di sini saya akan ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Demis Baudin dengan nomor NPM 215407118. Di sini saya akan menjelaskan tentang transistor NPN dan transistor PNP. Apa itu transistor? Transistor sendiri merupakan sebuah komponen elektronika yang mempunyai berbagai macam fungsi, diantaranya sebagai saklar, penguat sinyal, osilator, modulator, dan sebagainya. Komponen elektronika ini terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon. Transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit, pemutus dan penyambung arus atau switching, stabilisasi tegangan, dan modulasi sinyal. Transistor dapat berfungsi semacam keran listrik, di mana berdasarkan arus inputnya, BJT, atau tegangan inputnya, FET. Kemungkinan pengaliran listrik yang sangat akurat dari sirkuit sumber listriknya. Kemudian ini adalah simbol transistor dari transistor BJT yang sederhana, yaitu transistor PNP dan NPN. Di sebelah kiri itu PNP, sebelah kanan NPN. Kemudian selanjutnya terdapat jenis transistor. Yang pertama yaitu transistor bipolar atau BJT. Transistor bipolar yaitu salah satu transistor yang memiliki struktur dan prinsip kerja tertentu, yakni membutuhkan perpindahan muatan pembawanya, yang mana merupakan elektron pada kutub negatif guna mengisi kekurangan pada elektron yang ada pada kutub positif. Jenis yang satu ini sering disebut BJT, yaitu bipolar junction transistor. Kemudian transistor BJT juga dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu transistor NPN dan PNP. Jika yang NPN itu, arus listrik yang dimiliki transistor NPN tergolong kecil, sedangkan tegangan positif yang ada pada terminal dasar yang digunakan sebagai pengendali tegangan, dan arus listrik yang bersumber dari kolektor menuju emitor justru lebih besar. Sini, emitor menuju kolektor. Kemudian transistor PNP memakai arus listrik yang kecil, sedangkan pada tegangan negatif yang ada di terminal dasar digunakan untuk mengontrol tegangan dan aliran listrik dari emitter menuju kolektor lebih besar. Kemudian contoh yang ketiga, jenis yang ketiga yaitu field effect transistor (FET). Komponen yang satu ini juga disebut sebagai transistor efek medan atau unipolar. Jenis transistor ini memanfaatkan aliran listrik untuk mengontrol tingkat konduktivitas. Dalam hal ini, medan listrik yang dimaksud yakni tegangan listrik di terminal G, yang mana berperan sebagai pengontrol tegangan dan aliran listrik dari terminal D menuju terminal S. Yang ketiga yaitu single elektron transistor single elektron. Transistor elektron tunggal adalah transistor yang dapat merekam sinyal dengan satu atau sejumlah kecil elektron. Dengan perkembangan teknologi ETSA semikonduktor, integrasi sirkuit terpadu skala besar menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi dari nilai sebelumnya. Kemudian yang keempat yaitu insulate gate bipolar transistor. Insulate gate bipolar transistor atau transistor bipolar gerbang terisolasi merupakan transistor dengan keunggulan penggabungan teknologi giant transistor (GTR) dan power MOS. Insulate gate bipolar transistor ini memiliki karakter yang fleksibel untuk digunakan di berbagai aplikasi. IGBT juga mempunyai perangkat 3 terminal, yakni gerbang, kolektor, dan emitor. Kemudian yang terakhir yaitu giant transistor atau GTR. Giant transistor atau GTR adalah transistor sambungan bipolar BJT khusus untuk tegangan tinggi dan arus tinggi. Perangkat ini seringkali disebut dengan BJT daya.
Transistor ini memiliki karakteristik switching yang baik, daya penggerak yang tinggi, tetapi sirkuit ini penggeraknya rumit. Kemudian selanjutnya, fungsi daripada transistor. Yang pertama yaitu sebagai saklar transistor. Transistor memerlukan sebuah pemicu agar dapat mengalirkan arus, dan pemicu tersebut adalah arus basis, yaitu dari sini. Ketika basis dari arus minimal sesuai data set, maka kaki emitor dan kolektor akan berfungsi sebagai saklar penutup dan mengalirkan arus sehingga lampu dapat menyala. Kemudian yang kedua, fungsinya itu sebagai penguat arus. Salah satu prinsip kerja dari transistor BJT adalah arus kecil pada basis akan berubah menjadi besar pada kolektor. Hal tersebut dikarenakan transistor terdapat indikator HFE atau penguatan di mana setiap transistor mempunyai nilai HFE yang berbeda-beda. Misalkan, pada suatu transistor mempunyai HFE 100, maka ketika arus yang mengalir pada basis adalah 0,6 ampere, maka arus yang mengalir pada kolektor menjadi 6 ampere. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai penguat sinyal. Rangkaian amplifier adalah suatu rangkaian mengonversi sinyal berukuran kecil menjadi sinyal ukuran besar. Ukuran sinyal dibuat dengan mengubah amplitude sinyal. Pada rangkaian di atas, mikrofon berfungsi untuk merubah energi suara menjadi energi listrik. Sementara earphone atau speaker berfungsi untuk merubah energi listrik menjadi energi suara. Kemudian, klasifikasi transistor. Yang pertama, berdasarkan material mengacu pada bahan semikonduktor yang digunakan dalam transistor. Transistor dibagi menjadi transistor silikon dan transistor germanium. Menurut polaritas transistor, transistor dapat dibagi menjadi transistor NPN, germanium, dan transistor PNP, germanium, kemudian transistor NPN silikon, dan transistor PNP silikon. Kemudian yang kedua, berdasarkan teknologi, menurut struktur dan proses fabrikasinya, transistor dapat dibagi menjadi transistor difusi, transistor paduan, dan transistor planar. Kemudian yang ketiga, berdasarkan kapasitas. Menurut kapasitas saat ini, transistor dapat dibagi menjadi transistor daya rendah, transistor daya sedang, dan transistor daya tinggi. Kemudian, berdasarkan frekuensi operasi frekuensi operasi. Transistor dapat dibagi menjadi transistor frekuensi rendah, transistor frekuensi tinggi, dan transistor frekuensi ultra tinggi. Kemudian yang kelima, berdasarkan struktur pengemasan. Menurut struktur pengemasan, transistor dapat dibagi menjadi transistor pengemasan logam, transistor pengemasan plastik, transistor pengemasan cangkang kaca, transistor pengemasan permukaan, dan transistor pengemasan keramik, dan lain-lain. Kemudian, berdasarkan kegunaan, berdasarkan fungsi dan kegunaannya, transistor dapat dibedakan menjadi transistor penguat, draw rendah, transistor penguat, frekuensi menengah tinggi, transistor switching, dan transistor Darlington. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang resume yang saya buat dari tugas Pak Marili sudah merangkum dari video YouTube. Dari yang pertama itu transistor memegang peran utama dalam rangkaian elektronika. Fungsinya menguatkan arus, pemutus, penghubung, mengolah sinyal, dan lain sebagainya. Hampir semua peralatan elektronika seperti radio, TV, komputer, dan lain-lain menggunakan transistor. Berasal dari kata current transferring resistor. Jenis transistor yaitu ini diambil dari yang paling sederhananya yaitu bipolar junction transistor. Yang sebelah kiri ini adalah transistor NPN dan sebelah kanan adalah transistor PNP. Kemudian fungsi transistor
bisa sebagai saklar dan penguat. Cara kerja sebagai saklar yaitu arah panah pada gambar transistor NPN ini adalah arah kemana arus akan mengalir. Maka arus akan mengalir dari atas ke bawah. Jika kaki basis transistor diberi tegangan, maka arus pada kolektor transistor akan mengalir ke emitor. Kemudian yang kedua sebagai penguat, seperti pada mikrofon dibutuhkan transistor. Getaran gelombang ketika kita berbicara menggunakan mikrofon akan diterima dan diubah menjadi sinyal lemah, dibutuhkan transistor agar menjadi sinyal yang kuat. Kemudian ini dari resume video YouTube yang kedua yang saya ambil yaitu arus akan mengalir dari positif ke negatif atau bisa dari tegangan yang besar ke yang lebih kecil. Dan ini adalah rumus dari IC. Ini jika ditambah lampu LED. Cara kerjanya yaitu lampu LED ini akan menyala bila basis mendapat tegangan positif dengan FBE lebih dari 0,6 volt. Kemudian yang sebelah kanan ini, LED akan menyala bila basis mendapat energi negatif. FBE-nya lebih dari 0,6 volt. Kemudian, cara kerja transistor sebagai saklar. Pada saat saklar diberi VCC, maka LED akan menyala. Ini dari link YouTube yang ketiga. Yaitu, ini merupakan rangkaian transistor NPN yang contohkan sebagai saklar. Karena tegangannya kurang dari 0,7 volt, maka kolektor dan emitter tidak menyambung. Jika putus tidak dapat ground, berarti posisi LED mati. LED akan menyala jika tegangan lebih dari 0,7. Dan ini adalah transistor PNP. Posisi switch sebelum ditekan, maka arah arusnya terputus dan tidak dapat menyatu ground. Selisihnya kurang dari 0,7. Aliran arus terputus atau kabel terpotong, maka arus dan QU tidak dapat menyalakan LED. Dan ini dari video yang terakhir, yaitu video keempat. Karena semua yang ada di pasaran pasti menjual tip 41C atau tip 42C. Transistor ini merupakan transistor yang paling murah di pasaran. Cocok untuk tegangan DC di bawah 100 volt. Ini gambarnya. Dan ini simbolnya. Pin output tip. Harganya 1.400 sampai 4.500. Kemudian prinsip kerja transistornya, jika UBE kurang dari 0,7 maka kolektor dan emitor terhubung. Sehingga arus mengalir kolektor ke emitor, maka transistor off. Kemudian pada PNP, jika FFB lebih dari 0,7 maka emitor dan kolektor terhubung, sehingga arus mengalir dari emitor ke kolektor, maka transistor akan on. Sekian dari saya. Jika ada salah kata atau kurang bagaimana, saya minta maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun, kepada dosen saya terima kasih sudah mengajarkan mata kuliah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.